Kami sukacita untuk mengikut Engkau, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 tambah 3, Kau perkasa, ku lemah. Perkasa ku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, pada sisimu, di rumahmu ku tinggal tetap. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-10 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 8 ayat 12 Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Mari kita membacanya secara bergantian. Ayat yang 18 yang genap saya akan baca, Bapak Ibu dan saudara-saudari baca ayat ganjil, dan ayat 29 kita akan membacanya secara bersama-sama. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah itu. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Jadi
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sama-sama. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 1 dan 2, Sang Maha Tabib telah dekat. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan berat, dengarlah suara Hai tidurnya yang tenang, hai di surga yang tenang, yang berpindah tangannya, Maha Tuhan diampuninya dosamu, dengarlah suara Yesus menuju sorga jalanku bersama Tuhan Yesus. Wahai tidurnya yang tenang, hai di surga yang tenang, yang berpindah tangannya, nama Tuhan Firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tanganku untuk menyelamatkan, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengar semua seruan dan doamu, tapi yang menjadi jurang pemisah antara engkau dan aku adalah segala dosamu. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita renungkan kehidupan kita. Apabila ada banyak hal yang kita lakukan yang melukai hati Tuhan, yang melanggar perintahnya, mari dengan kerendahan hati kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu, untuk menyembah sujud di hadapan-Mu,
memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 255 ayat 1, firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya bertempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Efesus 4 ayat 3 sampai 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh, ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 2, seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua setara
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 264 ayat 1-3, apalah arti ibadahmu. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hatiku dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menaungi hati dan pikiranmu sekalian, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita
di minggu tanggal 21 hari ini, di minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, firman Tuhan yang menyapa kita menjadi kabar baik buat kita tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58, dimulai dari ayat yang ke-9b hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan dari sini, kita sama-sama mengikutinya. Demikian dikatakan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjukkan saya ulang. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi mengunjuk-unjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan meminyaki engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan menyembuhkan dan Tuhan akan menuntun, saya ulang, mohon maaf. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus,
Firman ini disampaikan Nabi Yesaya ketika orang Israel memiliki pengalaman yang sama dengan kita dalam bulan ini. Kalau bulan ini kita merayakan, mengingat kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan, maka orang Israel juga sedang memulai sebuah bangsa yang baru. Karena mereka baru kembali dari pembuangan di Babel dan mulai membangun kembali bangsa itu, negeri itu. Di awal-awal pembangunan itu sama seperti kita. Euforianya, kegembiraannya tidak berlangsung lama. Karena setelah itu muncul persoalan seperti di tengah-tengah bangsa kita. Orang mulai berebut kekuasaan. Orang mulai lagi kembali kepada mementingkan dirinya sendiri. Yang semula kelompok-kelompok itu melebur menjadi satu untuk mencapai cita-cita yang sama, yaitu kemerdekaan bangsa ini. Tapi sesudah bangsa ini merdeka, kita mulai lagi melihat ke dalam diri kita dan merasa kita harus lebih dominan dari kelompok yang lain. Itu pergumulan yang pernah kita alami sebagai bangsa, dan itu sudah lama dialami oleh orang Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel. Saat orang-orang Israel, orang Yehuda yang pulang dari Babel itu dan dibekali oleh Raja Kores waktu itu, kembali dari daerah Iran sekarang, mereka kembali ke Yehuda. Mereka bertemu dengan saudara-saudaranya yang tidak ikut ditawan ketika itu. Tapi bukannya menyatu, mereka malah risih untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang tidak ikut terbuang ke Babel pada waktu itu. Dan mereka menyebutnya mereka adalah orang-orang Samaria yang tidak lagi menjaga kemurnian baik dari segi fisiknya, badani, juga dari segi kerohanian. Dianggap agama orang-orang Israel yang di Samaria itu telah bercampur, yang biasa disebut sinkretisme, tidak murni lagi. Karena itu hasrat membangun bangsa itu untuk memulai sebuah bangsa yang baru, mereka mengecualikan orang Samaria untuk tidak ikut. Walaupun orang-orang yang disebut orang Samaria itu kepingin juga berperan serta, dilibatkan untuk memulai dengan membangun bait Allah yang hancur ketika bangsa Babel datang ke Yerusalem dan sekitarnya. Mulai mereka melihat dirinya kembali, melihat keunggulannya sendiri untuk mendominasi saudara-saudaranya yang dianggap tidak murni lagi. Mulai juga muncul kelompok-kelompok yang mementingkan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok imam, kelompok-kelompok orang-orang yang punya pendidikan tinggi, yang terpisah-pisah dengan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, juga orang-orang yang secara sosial, secara ekonomi rendah. Mulai orang melihat dirinya sebagai sesuatu yang unggul, dan orang lain orang yang harus dikuasai. Ikonirajaan mahalaki, karena merasa merekalah yang paling baik. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, melihat hal ini, Tuhan tidak membiarkan orang Israel orientasinya orientasi pribadi, mengarahkan pandangannya tidak lagi kepada Allah. Padahal ketika mereka terbuang, mereka mulai menatap kembali. Pengharapan, cita-citanya, dan imannya didapat dari relasinya dengan Allah. Tapi ternyata setelah kemerdekaan itu didapat dan mereka harus membangun lagi, relasi dengan Allah terganggu. Agama tidak lagi menggambarkan, merefleksikan hubungan yang benar dengan Allah. Tapi itu dipakai sebagai tameng
sebagai alat untuk menguntungkan kelompok sendiri. Allah tidak membiarkan itu. Oleh karena itu firman ini menyapa orang-orang Israel, khususnya Yehuda yang pulang dari penjajahan Babel, perbudakan Babel, untuk mengoreksi dirinya. Satu hal yang penting yang harus dikoreksi adalah kehidupan kerohanian, kehidupan agama mereka. Salah satu bagian dari kehidupan beragama itu adalah yang disebut dengan ibadah Sabat. Ada ahli biblika yang mengatakan begini, ada dua hal yang mempersatukan orang Israel. Satu, bahasanya. Kemanapun orang Israel pergi atau mengungsi atau dengan tujuan yang jelas, mereka akan selalu memelihara bahasanya, bahasa Ibrani. Walaupun mereka sendiri atau satu keluarga di satu tempat, bahasa itu akan diturunkan, diajarkan kepada anak-anaknya. Karena itu yang akan mempertemukan, mempersatukan mereka kembali dengan saudara-saudaranya yang terpencar di seluruh penjuru dunia. Bahasa. Yang kedua adalah Sabat. Bangsa Israel sangat meyakini bahwa Sabat itu adalah memang anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Karena dalam Sabat itu Allah meneladankan kepada orang Israel, juga kepada kita. Allah itu ternyata tidak mabuk kerja. Allah itu ada waktunya untuk istirahat. Karena itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dalam 6 hari, hari yang ketujuh dia berhenti. Itu yang disebut dengan Sabat. Allah berhenti. Lalu Allah memandangi apa yang dia kerjakan dan dia menikmati apa yang dia ciptakan. Ada waktunya untuk berhenti. Dan saat berhenti itu dia menikmati apa yang sudah dijalani. Itulah yang membuat orang Israel selalu berpengharapan dengan itu. Itu yang menyatukan. Tapi di kemudian hari orang Israel justru jadi dipaksakan mengikuti ibadah. Bukan merefleksikan relasi yang enak, nyaman dengan Tuhan. Tetapi justru perintah yang harus dituruti. Kalau tidak dituruti, maka hukum, sanksi akan dijatuhkan, akan kita alami. Itu yang terjadi di kemudian hari, termasuk terhadap orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan itu. Oleh karena itu Allah menyapa bahwa salah satu ibadah yang harus dikoreksi adalah ibadah menyangkut relasi dengan Tuhan. Karena pada Sabat itu kita tidak hanya memandang hasil kerja kita, tapi kita diajak untuk kembali bertemu dengan Allah. Allah terbuka untuk didatangi, disinggahi rumahnya. Seperti kita pada hari ini. Kedatangan kita dalam rumah ibadah ini adalah karena rasa syukur kita. Dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari. Di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, di tempat studi. Tuhan menjaga dan membuat pekerjaan kita punya hasil. Punya sesuatu yang membuat kita bergembira dan berpengharapan akan baik besok. Akan lebih baik lagi lusa dan seterusnya. Itu yang dipelihara oleh kehidupan orang-orang Israel katanya. Di banyak sinagoge-sinagoge, tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Di berbagai tempat di seluruh dunia ini. Kalau mereka merayakan Jumat malam yang sudah dianggap Sabat. Karena pergantian jam hari orang Israel dimulai pukul 6 sore. Tidak seperti kita jam 12 malam. Itu sebabnya saudara-saudara kita Advent misalnya jam 6 sore kalau dia buka toko dia harus tutup jam 6. Karena jam 6 sore itu sudah dianggap memasuki Sabat. Mereka harus berhenti dari kegiatan.
Nah, dalam ibadah Jumat malam itu, selesai ibadah, biasanya pemimpin ibadah akan mengatakan, setelah ibadah ini silakan Bapak Ibu menikmati makan minum. Boleh bernyanyi dengan diiringi musik yang disediakan. Kita menikmati enok Sabat. Sabat yang menyenangkan. Sabat yang membuat kita bergembira. Sabat yang membuat hidup kita jadi optimis. Walaupun tetap ada beban yang kita bawa ketika kita datang bersekutu dalam sinagogi atau dalam bait Allah. Karena firman Tuhan itu akan menopang kita dalam pergumulan kita. Oleh karena itu di tempat bersekutu itu harusnya orang-orang ketika pulang dia juga masih bisa menikmati. Orang yang lapar bisa makan. Orang yang sedih bisa terhibur, bahkan menghibur orang lain. Itu yang disebut enok Sabat. Sabat yang menyenangkan. Itu juga salah satu pesan dalam teks ini tentang enok Sabat. Sabat yang menggembirakan, membuat kita selalu berpengharapan. Kita tidak menolak sakit itu datang. Kita kadang tidak bisa menghindari sakit itu datang. Tapi penyakit, kesusahan yang datang pada kita tidak boleh menghalangi relasi kita dengan Tuhan. Karena dalam Sabat itu tercermin relasi kita dengan Allah, juga relasi kita dengan sesama. Tapi dalam teks ini, jemaat itu, orang-orang Yahuda, diingatkan oleh Nabi Yesaya. Allah mengingatkan mereka, ada yang rusak, ada yang harus diperbaiki. Jangan sampai itu jadi seperti topeng atau tameng. Untuk membangun citra bahwa inilah kehidupan kita yang baik dan benar. Orang mungkin bisa dikelabui, tapi Allah tidak. Oleh karena itu, dalam teks ini ada beberapa kali dikatakan, apabila engkau melakukan ini, apabila engkau tidak melakukan ini, maka terangmu akan bercahaya seperti rembang tengah hari. Itu yang dikatakan Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang mengatakan, redup kehidupan kalian. Lagu-lagu kalian hambar kata-katanya. Karena relasi dengan Tuhan tidak tercermin dalam relasi dengan sesamanya. Karena masih banyak orang yang hidupnya tertindas. Masih banyak orang yang bisa melakukan puasa seperti para imam. Orang-orang yang mengedepankan hidup rohani itu. Karena mereka tidak punya makanan. Puasanya tidak hanya 1 hari, bisa 2 hari. Oleh karena kemiskinannya tidak bisa dia membeli makanan, bahkan sarapan paginya. Sementara orang-orang yang merasa hidup rohaninya bagus, mereka selalu memesankan kita harus taat berpuasa. Karena dengan berpuasa kita jadi punya simpanan. Kalau makanan kita 1 hari misalnya 15.000. Sekali makan 15.000. Kalau 3 kali makan ada simpanan kita 45.000. Dan itu jalan untuk menambah pundi-pundi, kas atau tabungan. Itu juga dianjurkan, bahkan diharuskan bagi orang-orang yang memang bisa saja tidak makan karena memang tidak mampu untuk membeli makanan. Yang satu sisi orang bisa melakukan puasa karena perintah rohani. Tapi yang satu bisa melakukan puasa dan hal yang biasa buat dia berpuasa. Karena secara jasmani, secara materi, dia tidak memiliki apa-apa untuk dia konsumsi. Karena itu Allah mau mengingatkan bangsa yang sedang memulai itu. Bangsa yang sedang mengawali kehidupannya yang baru. Supaya mereka merajut kembali kebersamaan itu. Allah tidak menginginkan ibadah palsu. Allah tidak menginginkan perintahnya, ajakannya, firmannya
diperalat, dipakai hanya untuk kepentingan sekelompok orang yang secara materi, secara fisik mampu melakukan aturan-aturan agama itu. Karena buat Allah, agama bukan sekedar untuk hidup kita pribadi. Bukan sekedar mau menggambarkan relasi kita dengan Allah yang maha tinggi itu. Tapi harusnya menggambarkan relasi kita dengan sesama juga. Itulah yang mau diingatkan kepada orang Yehuda. Dan saya rasa juga itu mau mengingatkan kita saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam hidup kita, dalam kehidupan kita bergereja, ada ungkapan-ungkapan yang kadang enak. Misalnya untuk menggambarkan pendeta, di banyak gereja, enggak hanya di gereja kita. Ada premis atau ungkapan yang mengatakan, pendeta itu adalah hamba Tuhan. Naposo ni dibata. Anak Allah, anak Tuhan. Tapi tak jarang, dan karena itu juga ada aturan, sampai dengan tata busananya diatur, supaya dia menggambarkan dia adalah anak Tuhan, hamba Tuhan. Pakaiannya harus khas, dia nggak boleh ngikuti mode. Langkahnya juga ke tempat-tempat tertentu juga dibatasi, tutur katanya. Jadi ada pembatasan, dan ternyata yang membatasi itu bukan Tuhan. Karena ungkapan pendeta adalah hamba Tuhan nggak ada tertulis dalam Alkitab. Nggak usah susah-susah kita harus membaca Alkitab ini dari awal sampai akhir. Mungkin bisa kita lihat di concordance misalnya, yang bisa udah disajikan lewat handphone. Kita nggak akan menemukan pendeta adalah hamba Tuhan. Yang pernah ucapan hamba Tuhan adalah Maria. Ketika Maria ibu Yesus sebelum menjadi ibu, malaikat datang kepadanya memberitakan kabar dari sorga bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Maria katakan, dalam keterkejutannya dia bilang, sesungguhnya hamba ini hamba Tuhan. Jadilah kiranya seperti yang kau katakan. Itulah ketaatan Maria, seorang hamba. Karena dia meyakini itu adalah dari Allah, maka sebagai hamba Allah, Allah yang adalah Tuhan, maka kata-kata Tuhan itulah yang dia taati, dan itu yang terjadi. Tapi dalam kehidupan kita sering begitu. Kata-kata pendeta kadang dilawan, ditentang, dan sering diperdebatkan oleh dalam rapat-rapat majelis. Maaf, bukan mau mengkritik. Akhirnya apa yang disampaikan pendeta enggak jadi. Ya, amang kan naposo ni debata, hamba Tuhan. Akhirnya apa yang disampaikan pendeta enggak terrealisasi. Karena suara terbanyak. Itu yang kadang terjadi di tengah-tengah gereja. Tapi nama penyebutan hamba Allah itu ya begitu sering diungkapkan. Hamba Tuhan. Tapi ternyata tuannya ya majelis. Tuannya orang-orang yang misalnya justru ditabis dan belajar sama pendeta, para pendetua. Itu yang terjadi. Itu yang dipakai untuk ya mungkin mengendalikan supaya para pendeta seperti saya ini enggak liar kata-katanya. Supaya jangan kehendaknya yang jadi. Padahal tidak pernah kita sebenarnya, saya percaya orang-orang yang beriman akan mengatakan kehendak Tuhanlah yang jadi. Seperti Maria katakan, aku ini sungguhnya hamba Tuhan, jadilah kiranya seperti yang engkau katakan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan menyapa dan juga menegur orang Israel. Supaya ada koreksi dalam kehidupan beribadah dengan Allah. 1, 2 atau 3 atau banyak yang harus dikoreksi. Tapi yang pasti memang ada sesuatu yang harus selalu dibawa ke cermin.
untuk melihat memang inikah gambaran utuh kita, seperti yang kita bayangkan itu juga yang tercermin, atau berbeda yang kita bayangkan, yang kita rasakan dengan ketika kita berdiri di depan cermin. Allah melalui Nabi Yesaya menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kedekatannya, menunjukkan keinginan Tuhan dan kesetiaannya untuk menuntun orang Israel dalam kehidupannya. Supaya ibadah itu benar, maka relasi dengan Allah itu harusnya terlihat tampak dalam relasi kita dengan sesama. Dalam pengalaman-pengalaman di beberapa gereja, tak jarang terjadi begini. Ketika mereka memulai ibadah di tempat yang sempit, tanah yang terbatas, misalnya para penjajah makanan, tukang beca, diperbolehkan lewat parkir di tempat itu. Tapi sesudah gereja itu besar, bisa membeli lahan yang lebih besar, lalu pasang pagar, gereja jadi makin kasar. Orang-orang dilarang berjualan di situ. Tempat parkir, karena ada perkembangan ekonomi di warga jemaat juga. Tempat itu kayaknya nggak layak untuk parkir, tempat magang, tempat untuk ngetem, beca, atau tukang ojek. Kita yang semula lemah lembut dan begitu terbuka, begitu ramah, berubah. Oleh karena perkembangan ekonomi, oleh karena kebesaran yang bertumbuh dalam hidup kita mulai menjaga jarak. Makanan yang dijajakan yang dulunya kita nikmati bersama dengan anak-anak sekolah minggu misalnya, sekarang dianggap tidak makanan berkelas. Karena ekonomi kita sudah bagus, kita lalu cari ke makanan tempat yang kita anggap pantas bersih, lalu makanan itu tiba-tiba aja dianggap kurang bersih. Saya tidak sedang membela para penjajah makanan itu atau juga menyudutkan orang-orang yang punya makanan, tidak. Tapi mungkin ini koreksi juga buat kita. Sering kita berubah visi kita, perspektif kita, juga persepsi kita tentang orang lain. Bukan karena orang yang berubah, tapi kita yang diubah oleh materi itu. Kita diubah oleh pikiran-pikiran yang datang kemudian, yang lebih mementingkan keunggulan-keunggulan fisik dan materi. Inilah yang diingatkan Tuhan kepada orang-orang Israel. Kepada orang-orang Yehuda, ada relasi yang rusak. Allah sendiri tidak pernah menganggap orang-orang yang disebut orang Samaria itu sebagai orang-orang yang kesalahan leluhurnya itu akan terus mengutuki kehidupan mereka. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes diperlihatkan perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Dalam perjumpaan itu, akhirnya perempuan Samaria yang semula juga menjaga jarak, karena mereka dipersepsikan mulai orang tuanya, leluhurnya sebagai orang yang sudah cemar, yang tidak lagi menjaga kemurnian fisik juga rohaninya. Sehingga mereka minder, ada rasa rendah diri. Selalu timbul ingatan bahwa mereka tidak boleh bertemu dengan orang-orang Yehuda itu yang menjaga kemurnian agamanya. Tapi Yesus datang menjumpai dia. Dalam perjumpaan itu, perempuan Samaria itu akhirnya mengaku dan dia hidupnya bergembira. Hidupnya jadi menyenangkan. Dia mengakui dosa-dosanya dan dia bersedia untuk hidup dalam hidup yang baru. Itu ketika Tuhan berhenti, singgah dan berhenti di sumur Yakub, bertemu dengan perempuan Samaria. Perjumpaan itu menjadikan perjumpaan Sabat, perjumpaan yang menyenangkan, perjumpaan yang menggembirakan perempuan Samaria itu.
Itu sebabnya hari ini kita diajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Ada banyak beban kita, beragam, dan tidak selalu sama apa yang kita gumuli. Bahkan abang beradik berbeda pergumulan yang menyulitkan itu. Tapi perjumpaan kita dengan Allah pada hari ini melalui firman, hendaknya menghidupkan pengharapan kita. Ini tidak hanya memperbaiki dan memelihara relasi kita dengan Tuhan, tapi itu akan memelihara juga, membarui relasi kita dengan sesama. Karena itulah ibadah, kelanjutan dari ibadah kita secara rohani dengan Tuhan. Dia menjelma menjadi tindak laku kita sehari-hari. Sama seperti ketika kita perjamuan kudus. Dikatakan oleh yang melayani perjamuan kudus, inilah darahku, inilah dagingku. Dan ketika kita meminum roti itu dan meminum anggur itu, itulah tubuh Kristus yang Ia serahkan untuk kita, untuk menguatkan kita. Dalam akal kita nggak mungkin roti berubah menjadi daging. Tidak masuk akal anggur itu adalah darah Kristus. Tapi oleh iman kita, seperti dikatakan Martin Luther juga, itu berubah menjadi daging yang sungguh-sungguh, menjadi darah yang sungguh-sungguh dari Kristus untuk memulihkan kita dari penyakit kita, untuk mengembalikan kondisi kita, tidak hanya tubuh kita, tapi rohani kita. Sehingga relasi kita dengan Tuhan bisa tercermin dalam relasi kita dengan sesama kita. Kita punya kemampuan dan keinginan untuk berdamai dengan orang sekitar kita. Kita punya kesediaan untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan orang-orang di sekitar kita, yang mungkin cukup lama diasumsikan sebagai orang jahat, yang mungkin sudah cukup menderita karena sejak orang tuanya diasumsikan terus keturunan orang yang tidak bagus kerohanian. Karena kita adalah sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan hendak diperbaiki. Tuhan menganggap kita layak. Tuhan menyediakan jalan itu bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Tak jarang kehidupan kita memang sering dipersulit oleh orang-orang sekitar kita. Bukan kita tidak ingin untuk lebih baik, bukan kita tidak ingin jadi lebih maju, tapi tak jarang juga orang-orang yang dekat, orang-orang yang mungkin punya potensi untuk menolong kita dari keterpurukan, untuk mengangkat kita dari kejatuhan, justru tidak memberi kesempatan karena takut tersaingi. Ada cerita dari seorang pemuda yang keluarganya berjualan makanan khas Batak. Satu kali di satu tempat dibangun pasar jajanan malam. Mereka yang agak terlambat mengetahui itu masih mencoba untuk mencari ada tempat yang kosong. Dan memang masih ada. Berulang kali diminta, tapi tidak disetujui. Tapi dia gigih untuk melakukan itu. Nggak tahu apa alasannya. Apakah karena yang dia jual itu akan membuat orang-orang sekitar akan menjauh. Karena yang dijual adalah makanan khas Batak. Di lingkungan yang heterogen. Bercampur di situ. Ada yang Kristen, ada yang agama-agama lain. Akhirnya karena berulang-ulang diminta, ditunjuk satu tempat. Tempat itu, maaf kata, di dekat toilet. Lalu dia katakan, baiklah. Dia mau menerima. Karena dia lihat, ternyata Bapak Ibu, tempat itu justru sering lebih ramai. Ke tempat itu orang datang. Baik yang mau mencari makanan atau yang bukan mencari makanan. Pergi ke situ, ke tempat itu.
Nah, tempat itu kurang terawat. Mungkin itu salah satu jalan juga supaya nggak berulang-ulang lagi diminta tempat untuk berjualan itu. Tapi orang tua si pemuda ini bersedia. Baik. Lalu dia buat permohonan satu lagi. Biarlah kami yang mengelola toilet ini. Lalu dia bersihkan toilet itu dan dia yang merawat sendiri. Dia mengeluarkan biaya untuk itu. Sesudah itu dia buka, makanan itu jadi ramai. Di tempat di mana mereka dibuang, justru di situ ada berkatnya. Itu karena dia berpengharapan. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Orang-orang Israel adalah orang-orang yang dibuang. Itu karena Tuhan. Tuhan murka dengan tindakan kehidupan para pemimpinnya. Dan itu mewabah kepada orang-orang Israel. Akhirnya ikut-ikutan masyarakat itu, rakyat itu, untuk tidak setia kepada Tuhan. Untuk memakai ibadah, aturan-aturan ibadah, termasuk Sabat. Tidak dalam rangka membangun relasi dengan Tuhan. Tidak dalam rangka mencerminkan relasinya dengan Tuhan, sesama. Tapi untuk membangun citranya. Dia orang yang rohani, dia orang yang bagus relasinya dengan Tuhan, untuk dihormati. Itu yang sering dipakai. Dan kita pakai agama atau kode-kode ajaran-ajaran agama justru untuk keuntungan diri kita. Tuhan mengingatkan Yehuda. Tuhan mengingatkan kita juga, siapapun itu, termasuk saya hari ini. Dan seperti manakah ibadahmu? Adakah kau mengadakan Sabat? Itu adalah enok Sabat yang menyenangkan, atau Sabat yang justru membebani engkau? Karena seperti kata Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22, mulai ayat 37 sampai 40. Ketika orang menanyakan, Tuhan, Guru, manakah hukum yang utama? Lalu Yesus katakan, hukum yang utama, hukum yang pertama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tapi yang kedua, yang sama dengan itu. Sama. Ya, sama-sama juga harus diberlakukan. Kedua, tapi sama. Karena kalau ini tidak diberlakukan, berarti sama juga. Dia setengah hati menjalin, merefleksikan relasinya dengan Allah. Yesus katakan, yang kedua yang sama dengan yang pertama tadi. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, hari ini kita diajak untuk itu, Bapak Ibu. Kita diberi kesempatan. Kalaupun kita merasa hidup rohani kita bagus, lurus, sama seperti yang diungkapkan ini, ya kita peliharalah itu. Kalau ternyata ada yang kita termasuk yang dikritik, nikmatilah kritik ini. Kalau kita yang tidak sengaja disesatkan, mauilah panggilan ini supaya kita kembali kepada ibadah yang sejati. Karena dalam ibadah itu tercermin relasi kita dengan Tuhan. Dan itu pencerminannya terjadi dalam relasi kita. Anak terhadap bapak ibunya, anak terhadap abang kakaknya, anak terhadap sesamanya di lingkungannya. Kita juga dalam gereja, pendeta dengan para penutua, sesama anggota majelis, terbangun. Ada kalanya kita salah, ada kalanya kita juga terjerembab, dan kita harus membangun, membantu kembali. Karena Tuhan akan memulihkan ini. Itu sebabnya aku akan memberi makan engkau dari tanah yang diwariskan kepada Yakub itu, dan kita mewarisinya. Ingatlah, ini adalah kata-kata Tuhan. Aku sendiri yang mengatakannya, kata Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pulang dan merayakan
Enok Sabat. Merayakan Sabat yang menyenangkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sedang memberitakan relasi kita dengan Tuhan sudah dipulihkan. Dan relasi kita dengan Tuhan yang pulih itu akan memulihkan juga relasi kita dengan sesama. Seiring juga dengan tema hari ulang tahun kemerdekaan kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Teks ini mungkin bukan kebetulan. Karena pengalaman Israel juga pengalaman banyak bangsa. Yang pernah dijajah, yang pernah ditaklukkan, pernah dikuasai oleh negara-negara asing. Pengalaman bangsa Israel, umat Allah adalah pengalaman kita juga. Yang pernah ditaklukkan, yang pernah kalah menghadapi orang-orang di sekitar kita. Sehingga relasi kita dengan Tuhan terganggu. Karena seperti kata Yesus, saya ingin menutupnya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 27 hingga 28. Dikatakan, karena hari Sabat dibuat adalah untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Dan Tuhan atas hari Sabat adalah Tuhan Yesus. Itu dikatakan Yesus karena pengalaman yang diingat, yang dituturkan kepada Yesus ketika masih muda. Raja Daud pernah kelaparan bersama pasukannya ketika dikejar-kejar oleh Saul. Lalu mereka masuk ke bait Allah, dalam keadaan lapar itu mereka melihat roti sajian yang sebenarnya diperuntukkan bagi imam. Karena itu sudah dihususkan untuk imam. Karena bait Allah tidak pernah kekurangan, walaupun ada kelaparan di sekitar. Karena kebaikan orang untuk salah satu merefleksikan hubungannya dengan Allah. Mereka rajin mempersembahkan perpuluhannya ke bait Allah. Mengantar bagian dari hasil panennya, hasil ternaknya. Untuk membutuhi kehidupan orang-orang yang melayani Allah dalam bait Allah. Ada roti ketika itu. Lalu Daud yang juga lapar mengambil roti itu. Kemudian membagi-bagikannya. Dia bagi-bagikan kepada para serdadu yang juga kelaparan karena mereka dikejar-kejar. Itu diceritakan Yesus karena orang-orang Israel waktu itu keberatan. Karena murid-murid Yesus yang sedang dalam perjalanan memutik gandum lalu memakannya. Mungkin rasanya sangat tiba-tiba, nasi porsea. Yang keras pun dimakan, tidak harus dimasak. Sama ketika kita makan tipa-tipa yang dibuat dari emena bibin yang belum masak. Dan itu enak dinikmati, bisa menahan lapar. Itu yang dilakukan. Lalu orang-orang Farisi, orang Yahudi memarahi Yesus. Mereka tidak taat kepada Taurat. Mereka mau larang itu. Mereka mendiskreditkan Tuhan Yesus karena tidak mengajarkan Taurat dengan benar. Lalu Yesus mengutip kisah Raja Daud itu. Dan Yesus menutupnya dengan mengatakan, ingatlah bahwa bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi Allah membuat Sabat itu untuk manusia. Kitalah yang mengisinya, kitalah yang memaknainya, kitalah menggunakannya untuk merefleksikan, untuk mempertunjukkan, memperlihatkan bahwa hidup kita diperhatikan, dijagai, dan diawasi oleh Allah. Karena Allah dengan senang hati bekerja 6 hari lalu berhenti. Dia melakukan Sabat untuk menikmati apa yang dia kerjakan. Supaya kita jangan menikmati kerja terus. Buahnya, panennya kita tidak nikmati. Itulah yang diajarkan pada kita hari ini. Percayalah, Tuhan juga bekerja dan dia berhenti. Karena waktunya sudah cukup untuk kita nikmati. Marilah kita menikmati relasi kita dengan Tuhan. Dalam ketaatan ibadah kita dengan Allah. Mari kita menikmati relasi kita dengan Tuhan. Dengan merefleksinya, hidup berdamai dengan sesama. Supaya relasi itu membuat orang-orang yang belum terhubung dengan Allah. Yang belum terhubung dengan jalan keselamatan yang dibawa Yesus Kristus. Ikut tertuntun menuju jalan keselamatan. Amin, kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membuka pintu. Engkau mengulurkan tangan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Allah Bapa di surga, kami syukuri kasih-Mu yang menyediakan keselamatan itu, menghadirkannya melalui anak-Mu yang setia. Agar kami juga setia kepadamu, tunduk dan taat, beriman kepadamu saja, pencipta langit, bumi, semesta dan isinya. Allah yang selalu hadir untuk kami. Karena Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Jadikanlah kami juga setia. Bahwa apapun yang kami kerjakan, apapun yang tersedia untuk kami ingin pakai itu untuk menggambarkan bahwa ibadah kami benar oleh-Mu. Benar karena Engkau, sehingga orang-orang lain juga yang belum menemukan jalan keselamatan itu, orang-orang lain juga yang masih jauh dari jalan keselamatan itu, dituntun oleh kasih-Mu, supaya kami semua sama-sama menikmati keselamatan itu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Perbolehkan kami pulang dari tempat ini dan menjalani kehidupan kami di berbagai tempat, memberitakan Sabat yang menyenangkan, menampilkan ibadah yang benar, relasi yang benar dengan Engkau, relasi yang benar juga dengan sesama. Nama-Mu lah dimuliakan, kami hidup dalam damai sejahtera. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bahkan. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tenang. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku dengarlah. Tunggu nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Firman Tuhan yang menyapa kita untuk menyampaikan persembahan kita tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 28 dan 29. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin, kita memberikan persembahan.
Marilah kita naikkan persembahan kita ke hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, serta sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, dengan ajarmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapan syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.